Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 Januari 2022, Rabu, Pekan Biasa kedua, disusun oleh Frater Only Manu SPD, dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SPD. Selamat mendengarkan. Apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 3, ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Renungan kita hari ini berjudul Kesalahan Tuhan adalah Jalan Kebaikan. Di tengah kehidupan bersama, seringkali kita menemukan ada orang yang suka sekali mencari kesalahan orang lain tanpa pernah menyadari bahwa hal itu kurang baik bagi kehidupan bersama. Kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam bacaan Injil hari ini berusaha mencari kesalahan Yesus agar mereka dapat menemukan alasan untuk menghukum dia. Dalam Injil ditulis, mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kisah Injil hari ini sejatinya adalah kisah penyembuhan yang dibuat oleh Yesus kepada seorang yang mati sebelah tangannya. Namun, perbuatan penyembuhan itu bertentangan dengan aturan Sabat. Orang tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Begitupun penyembuhan yang dibuat Yesus. Hal inilah yang dipegang erat oleh kaum Farisi dan ahli Taurat. Mereka ingin menjebak Yesus dengan kesalahan yang dibuatnya. Kendati demikian, Yesus menentang mereka dengan menegaskan bahwa berbuat baik jauh lebih penting daripada berbuat jahat. Menyembuhkan orang lebih penting, dan bukan sebaliknya menyakiti dia. Yesus ingin menunjukkan kepada mereka bagaimana seharusnya kebaikan itu disalurkan. Baik atau tidak baik waktunya, kebaikan tetap harus dilaksanakan.
pencinta Sang Sabda yang terkasih. Terkadang kesalahan kita dapat menjadi alasan bagi orang lain untuk tertawa dan menang. Tertawa ketika kita salah mengatakan atau berbuat sesuatu. Menang ketika kita lalai dan ceroboh dalam bertindak. Namun, semua kita tidak perlu merasa malu dan kalah karena berbuat kesalahan, terutama selama kesalahan itu menjadi alasan bagi kita untuk lebih baik dari sebelumnya. Dari Injil hari ini kita dapat merenungkan pesan Yesus agar mengutamakan kebaikan orang, bukan mementingkan diri sendiri dengan mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Mari kita berbenah diri. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk melihat dan memahami apa yang perlu kami lakukan demi kemuliaan nama-Mu dan demi kebaikan sesama kami. Jauhkanlah kami dari keinginan untuk menjatuhkan sesama kami. Amin. Bersaudara, umat Tuhan, di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Pukul sampai Labuan Bajo, Subak tumbuh bagus. Mari batung silau.